Kalau Simic mungkin dia sekarang variasi Simic, nggak selamanya bola atas juga, kan bola-bola untuk bola di bawah juga termasuk dia kuat juga gitu. Kalau Simic bisa mungkin bola-bola cutback dari kanan kiri mungkin bagus, tapi Simic tidak apa ya nggak spesialis bola kepala lah gitu, walaupun tapi dia tinggi gitu. Posisi bek kanan, tugasnya melayani, ngasih umpan. Ada nggak idola atau contoh yang lu ambil? Oh begini nih kalau ngumpan, oh bek kanan yang gue sukain kayak gini nih. Ada nggak? Awalnya aku cuma nonton dulu CD ya, nonton CD Manchester United. Manchester ya, bukan Manchester. Arsenal ya. Aku salah satu fan-nya Manchester ya, Manchester United. Karena aku di saat itu suka nonton CD-nya Manchester, kesuksesan mereka. Terus banyak bola-bola crossing yang terjadi di Manchester itu dan bahkan membuahkan gol. Waktu itu mungkin strikernya duetnya mungkin siapa Andy Cole ya, kalau nggak salah itu sama Sheringham apa sih? Teddy Sheringham. Itu salah satu yang crossing bola-bola manja itu David Beckham. Jadi hampir mayoritas bisa dikatakan 80% itu bola-bola crossing semua yang menghasilkan gol. Dari situ mungkin aku terinspirasi aja, maksudnya kayaknya keinginan aku gitu, posisi aku di situ, tapi aku ingin memberikan kontribusi buat tim, melayani striker-striker dengan umpan manja gitu. Itu aja sih. Lu belajarnya gimana? Apa tiap abis latihan lu belajar lagi tendangan bebas sendiri? Apa pasti Bu, karena yang namanya akurasi itu kan tidak bisa datang dengan sendirinya. Otomatis kita harus belajar. Karena aku dulu latihan di Menteng, aku bilang sangat bagus buat pemain. Kenapa? Karena Menteng kan dikelilingi oleh pagar gitu ya. Jadi artinya tidak kemana-mana, bolanya juga nggak kemana-mana. Kita juga untuk latihan nambah sendiri lebih gampang gitu. Jadi setelah latihan tim selesai, biasanya aku ambil 10 atau 15 bola, aku coba untuk passing, lari, crossing, passing, seperti itu. Oh iya. Nah, selama di Persija nih, lu udah berapa tahun ya udah main? Hampir udah 19 tahun ya? 19 tahun ya. Gini, Bung Ferry ada cerita. Waktu itu ketemu ada orang tua, pencinta Persija. Dia bilang, Fer, lu jangan seenaknya lo bilang orang legenda. Nggak bisa sembarangan legenda. Legenda itu pertama, dia harus lama di Persija. Yang kedua, dia harus punya prestasi dong. Makanya gue bilang, wah Ismet harus gue kompor ini. Lu belum legenda, lu belum bawa juara gitu. Sekarang gue udah nggak bisa berkelit lagi. Dia udah pegang piala trofeo, udah pegang piala ini, presiden, udah pegang piala, dan terakhir jadi kapten di liga gitu kan. Wah udahlah, udah ntar masuk kriteria dong Om ya. Waktu itu Om yang ngomong sama gue gitu. Tim mana yang Persija 2001 juara, 2018 juara? Perbandingannya apa nih? Perbandingannya mungkin kalau dulu 2001 juara, dulu masih regulasinya mungkin ada 8 besar ya Bung ya. Kalau dulu, kalau sekarang ini kita kan memang dituntut setiap pertandingan itu kita harus konsisten, karena setiap pertandingan kita butuh poin gitu. Itu yang membedakan. Karena kemarin itu 2018 peluang kita untuk juara itu di saat kita bisa mengalahkan Bali United di Bali. Oh iya. Itu sangat terbuka lebar. Kita juara. Terus pesaing kita yang di bawah kita, dia bermain draw di Bayangkara. Akhirnya pertandingan terakhir itu kita melawan Mitra Kukar ya harus menangkan pertandingan. Gue udah yakin banget itu karena kita main di kandang. Begitu ada kemungkinan nggak main di kandang, gimana caranya? Oh harus bantuin bersihin gitu kan. Wah gue bersihin deh buru-buru deh. Gila abisnya itu. Ada perbedaan ya. Antara dua itu ya. Regulasi pertandingan aja yang membedakan. Dulu ada 8 besar, ada semifinal, ada final, walaupun ada deg-degannya juga, tapi ini lebih panjang gitu. Lebih panjang kompetisi, terus poin kita bisa dikatakan dengan pesaing itu kita ketinggalan 1 poin di saat itu. Alhamdulillah kita bisa dapat poin di Bali, akhirnya kita unggul 1 poin dari pesaing kita. Dan kita juara juga cuma beda 1 poin sama pesaing. Jadi aku bilang sangat kompetitif. Lu pernah ngerasain main di Lebak Bulus, lu pernah ngerasain main di Senayan, kemudian main di Bekasi, oke lah pernah di Cikarang dan pernah di Bogor. Tapi kan paling utama kita waktu itu Bekasi Patriot. Di Patriot. Lebak Bulus, Senayan sama Patriot,
menurut lo yang paling membuat lo nyaman main, Jackmania-nya bagaimana gitu? Sebenarnya kenyamanan itu sepanjang Jackmania ada di tribun, aku nyaman aja gitu, sangat nyaman. Kenapa? Karena sepanjang pertandingan mereka selalu memberikan support, semangat, nyanyian. Tetapi yang paling sangat bisa dikatakan merinding itu di GBK. Kenapa? GBK ya? Ya, karena di GBK kan kapasitas yang begitu besar, mungkin Jackmania bisa sampai 70.000 ya, mungkin bisa datang ke GBK. Aku pikir itu yang membuat apa ya, merinding aja gitu. Terus ada motivasi lebih, jangan sampai mengecewakan yang mereka sudah datang ke stadion, memberi support, memberi semangat. Itu yang membuat motivasi aku untuk menangkan pertandingan selalu ada gitu. Lu dari sekian lama 19 tahun, yang mana yang pertandingan yang menurut lu paling bikin lu emosional? Wah gitu, dan nggak akan lu lupain gitu, yang mana? Ada beberapa pertandingan sih yang tepatnya itu di 2005 kalau nggak salah aku ya. 2005 yang kita double final. Ada double final di tahun yang sama. Itu kita awalnya itu final Liga, ketemu sama Persipura. Iya, benar. Akhirnya kita kalah 3-1. 3-2 ya, 3-2 kita kalah. Itu nyesek banget. Kenapa? Karena bermain di GBK, memang kita menang juara. Iya. Kita gagal. Nah, terus 2 minggu berikutnya kita final Kopaji Samsu. Di lapangan yang sama, bermain ketemu dengan Arema. Iya. Kita kalah lagi extra time. 4-3. Nyesek, sangat nyesek. Itu yang nggak bisa lu lupain. Aku nggak bisa lupain. Kenapa? Karena momen itu susah untuk kita mendapatkan momen seperti itu gitu. Karena peluang kita untuk juara itu sangat-sangat besar. Bermain di Jakarta, bermain di GBK. Ya, tapi mungkin Allah belum memberikan sih. Padahal saat itu menurut gue ya, materi pemain nggak terlalu wah dibandingin 2018, apalagi dibandingin yang kita di stop ini nih, 2 kali di stop nih. Iya. Ya kan sebetulnya materi pemain, strikernya Vatecha ya. Vatecha nggak ada BP kan? Belum, BP main di Selangor nggak salah. Iya, terus ada Deka Dos Santos. Santos benar. Gelandangnya gitu kan. Itu sebetulnya bukan yang wah banget gitu ya, tapi ternyata pelan-pelan Arkan Yuri ya pelatihnya. Arkan Yuri ya. 2 double final. Liga sama Copa. Gue bangga banget tuh soalnya kita menang WO lawan Persib. Iya. Terus menang WO lawan Persebaya. 2 kali menang WO. Tambah keluarin keringat ya. Gue ingat banget Arkan Yuri itu terima kasihnya sama gue waktu di Lebak Bulus kayak gimana gitu. Tapi ya itulah bagian dari perjalanan. Pet, selama lu di Persija, kenapa? Nah, nanya kenapa? Lu pernah bertengkar dengan seorang Toledo di Senayan, Persita Tangerang. Terus kemudian di Palembang, lu pernah gontok-gontokan. Bertengkarnya awalnya sama Hilton ya. Iya. Cuman belakangan akhirnya berkembang jadi Thierry Gattuso yang melibatkan semua, sehingga akhirnya gue menyaksikan bagaimana pemain cilik kita Ramdhanil selalu bisa emosi. Yang tadinya gue pikir malamnya, terus waktu 2004 juga lu sempat bentrok sama pemain Argentina, Chavez. Gitu. Kenapa sih? Dan incaran lu kayaknya asing semua ya. Asing semua, kenapa sih? Karena gini, yang pertama kalau di The Jack lu Irland nih. Sebenarnya intinya itu tim aku tuh aku nggak mau kalah, itu aja sih intinya. Intinya itu aja. Tim aku nggak mau kalah karena aku nggak tahu ya, dengan berjalannya waktu aku selama di Persija, selama aku berkostum Persija, aku selalu memberikan yang terbaik, bahkan mungkin 1000% memberikan terbaik. Jadi gue pengen nangis nih. Nggak ada tisu Bang. Jadi aku selalu memberikan di saat aku berkostum Persija, begitu aku masuk ke lapangan, di benak aku hanya menang dan menang. Jadi aku nggak mau kepingin tim aku kalah. Benci dengan kata kalah ya. Nah, bagaimanapun aku berkostum Persija, aku ingin nggak mengecewakan nama baik Persija. Aku akan memberikan terbaik buat Persija. Jadi kalau tim aku kalah itu mungkin bukan orang pertama ya, tapi aku ngerasai aku kalau misal tim kalah itu apapun yang aku lakukan itu semua nggak enak gitu Bung. Pulang ke rumah nggak enak, ketemu teman nggak enak, ketemu pokoknya
suasana nggak enak aja gitu. Itu yang membuat, ya itu yang membuat apa ya? Itu yang aku rasain gitu. Ya. Belum lama gue soalnya ngobrol sama BP. Wah, berarti aku berhasil. Ya, gue ngobrol sama BP. Ya, BP bilang gitu. Kalau ada orang yang paling mencintai Persija, kalau menurut saya orang itu adalah Ismet Sofyan. Padahal dia musuh lu ya. Kenapa gue tanya? Bung perhatiin deh. Kalau Persija kalah, mungkin hanya Ismet yang di kamar ganti begini aja. Dan Ismet itu paling nggak suka kalau lagi kalah. Ada pemain yang masih bisa nyengir. Ismet pasti marah. Kok kalah kok nyengir? Iya benar gitu, Pak? Iya benar. Karena aku pikir aku kepingin itu bekerja tuh, aku katakan tadi 1000% gitu. Jadi tanggung jawab itu tidak hanya oleh pelatih atau manajemen. Kita sebagai pemain juga harus memiliki tim gitu. Kalau insya Allah kita memiliki tim, insya Allah kita akan memberikan yang terbaik buat tim itu gitu. Dan aku kepingin pemain yang berada di Persija harus seperti itu. Kalau semua pemain Persija kayak gini, waduh, fighting spiritnya luar biasa. 19 tahun dan umur lu sekarang 41. 41. Umur lu 41, tapi kok main bolanya masih kuat. Apa sih, Mek, sebetulnya rahasianya, Mek? Ya, kalau pemain asing, kalau kiper itu umum lah sampai kepala 4, tapi pemain bek kanan yang diandelin untuk crossing. Tapi lo masih oke aja fisiknya. Alhamdulillah ya, aku masih diberikan kesehatan sama Allah. Artinya aku bisa menjaga pola hidup yang sehat. Tidak hanya sekedar pola makan, tapi disiplin ya, Bung ya. Disiplin. Aduh, gue nggak enak nih kalau ngomongin pola makan. Tidak hanya pola makan, tapi disiplin. Karena atlet ini kalau tanpa disiplin, bohong kalau dia bisa bermain 2 kali 45 menit ya. Karena pada posisi dengan usia aku sekarang ini, aku bisa menjaga pola latihan. Walaupun sekarang kompetisi lagi break, setidaknya aku menyempatkan waktu, setidaknya aku bisa latihan seminggu bisa 3-4 kali gitu. Karena menjaga kebugaran itu lebih baik. Karena kalau misal sama sekali aku rest, artinya nggak latihan, itu akan sulit nantinya di persiapan tim gitu. Matt, sekarang lu udah punya sertifikat pelatih? Ya, B. Udah B? Udah. Ya? B. Cepet ya? Cepet ya. Yang kemarin dikirim ke Spanyol itu dalam rangka apa? Kita observasi aja, dengan tim dari Deportivo Alaves. Jadi kita ke sana itu ingin melihat bagaimana program latihan mereka dari usia dini sampai ke senior. Kita melihat bagaimana metode ataupun cara mereka untuk melatih dari usia dini sampai ke senior gitu. Ke depannya, lu memang ada rencana memang mau jadi pelatih? Apa mau latih Persija apa gimana? Harapannya, keinginan pasti ada, Bu. Keinginan. Aku ingin bisa dikatakan mengabdi lah. Mengabdi di Persija. Itu nanti entah itu mungkin jadi asisten ya, mungkin karena untuk jadi pelatih kan kita harus butuh pengalaman juga. Nggak mungkin dari pemain bola jadi pemain langsung jadi pelatih, itu kan butuh waktu. Jadi mungkin tepatnya di asisten dulu lah. Siapa tahu satu waktu bisa jadi Mang Ole kedua. Mang Ole Gunawan Skler kan bisa melatih MU bagus kan dilatih dia gitu. Jadi siapa tahu dengan kita doain aja. Amin. Gitu. Mek, udah sekian tahun, udah ngasilin piala, paling benci kekalahan. Apa mendapat lu mengenai zamannya? Kan lu ngikutin zamannya dari pertumbuhan dari masih sedikit sampai besar, sampai Senayan aja nggak nampung. Menurut aku tidak hanya sebagai supporter ya, Bung ya, tapi bisa dijadikan teman, sahabat, karena mereka memposisikan tidak hanya sebagai supporter. Di saat mereka waktu jeda, mereka bisa memposisikan sebagai, aku bilang tadi, sebagai teman, sebagai sahabat, teman ngobrol gitu. Jadi mereka sangat profesional di sini. Artinya walaupun kita bicara ngobrol, kita bercanda, tetapi kalau di lapangan kita kita nggak fokus ataupun kita nggak serius, mereka akan mencoba untuk mengkritik kita gitu loh. Kritik ada jalannya. Harus gitu, karena ya aku bilang tadi positif gitu, tidak hanya sekedar mereka yel, tapi mereka bisa mengkritik pemain apabila si pemain tersebut tidak konsisten, tidak fokus gitu. Itu. Terus sekarang mereka berkembang semakin pesat. Akhirnya Jackmania sekarang di mana-mana ada Jackmania. Jadi aku pikir dengan ada di Jackmania ini
sangat-sangat membantu tim Persija Jakarta, khususnya tim Persija Jakarta. Kenapa? Karena dengan Jackmania ini dimanapun kita bermain, dimanapun kita bertanding, bahkan sampai ke luar negeri mereka datang gitu. Itu memang di luar dari ekspektasi saya gitu. Saya pikir cuma di Indonesia di aja. Indonesia aja. Dari Singapura sampai 1.000 lebih. Sampai Singapura kita main di AFC, aku bilang main di Jalan Harapan, di Jalan Besar. Ini supporter tuan rumah apa supporter tamu? Malah supporter kita lebih banyak daripada tuan rumah gitu. Jadi aku pikir salut luar biasa buat Jackmania. Cuma aku berharap kepada Jackmania, jadilah supporter yang kreatif, jadilah supporter yang militan, tetap support dukung Persija, jangan gampang terprovokasi, jadi supporter yang dewasa, berikanlah contoh yang terbaik. Saya pikir Jackmania bisa menjadi contoh supporter di Indonesia buat supporter yang lain, supaya di Jackmania bisa dikatakan Jackmania lah supporter terbaik di Indonesia. Amin. Aduh, thank you banget, Dek. Aduh, gua banyak nostalgia, banyak ada romantika di dalam dada gua kalau lu cerita segala macem. Itulah Ismet. Gua bukan ngomong karena di depan Ismet, tapi gua tahu banget. Gua pernah jadi assistant manager, pernah sekretaris tim, dan gua kenal dia. Jadi banyak lah. Terus kemudian kerasnya gua tahu loh, banyak denda segala macam. Tapi itu bentuk profesionalisme dari seorang Ismet, bahwa dia paling benci kekalahan dan dia nggak mau kalau Persija kenapa-napa atau Persija diapa-apain, dia paling benci gitu. Jadi totalitas dia bermain di lapangan dan bagaimana dia merangkul berhadapan dengan Jackmania sehingga Jackmania nggak merasa asing atau nggak merasa kaku ketemu dia, tapi udah asik aja. Itu adalah bentuk profesionalisme seorang Ismet Sofyan. Matt, thank you banget ngobrol-ngobrolnya. Thank you banget waktunya udah diganggu, diminta datang ke sini. Aduh, alhamdulillah gue seneng banget. Ini anak-anak juga mudah-mudahan ke depannya anak-anak juga banyak yang doain, mudah-mudahan lo sukses terus. Amin. Masih bisa memberikan banyak yang lo bisa berikan untuk Persija, karena Persija itu anak-anak yang baru-baru ini harus tahu warna Persija. Ismet sama BP itu mungkin sekarang adalah dua orang yang paling bisa mentransfer apa yang sebetulnya Persija itu seperti apa. Mungkin generasi penerusnya adalah Ramdhani sama Andri Tani itu. Nah, itu berharap Ismet bisa jadi leader buat anak-anak muda sekarang. Ya, thank you banget, Matt. Buat Jackmania, terima kasih perhatiannya nih, obrolan kita dengan seorang Ismet Sofyan, 19 tahun di Persija, sudah menghasilkan juara, Piala Presiden juga udah, boleh dibilang karirnya cukup lengkap sebagai pesepak bola. Kita doain dia sehat terus. Amin. Sukses dalam setiap karir yang akan dia jalani. Amin. Oke, bincang-bincang kita sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua Persija, gue champion.